hamburger, bukan ayam ya teman-teman. Cross SMA 5 plus 10 open posisi untuk McD-nya dengan rule original. Original bukan spicy ya. Untuk SAM-nya bisa diubah-ubah, misal mau ambil 10%. Untuk durasi RF-nya 5 menit. Check it out. Oke, kali ini kita akan membuat robot binary berdasarkan request lagi dari teman-teman kita. Terima kasih buat Hanan Yolanda. Request di komen YouTube crossing SMA 5 dan 10. Ini crossing simple moving average ya. Nah, di video sebelumnya saya juga udah bahas tentang crossing SMA sejuta umat. Nah, itu basicnya adalah ini, crossing SMA antara SMA yang satu dengan SMA yang kedua. SMA yang periode kecil dengan periode besar. Nah, dalam contoh ini Hanan Yolanda requestnya SMA 5 dan 10. Nah, lalu ditambah lagi dengan indikator MACD, MACD. Bukan hamburger, bukan ayam ya teman-teman. MACD. Oke. Untuk MACD-nya dengan rule original. Original bukan spicy ya. Jadi oke. MACD-nya dengan rule original. Nanti kita coba lihat ya yang original itu seperti apa. Kita lihat indikator MACD-nya ya. Saya lupa ingat yang original. Untuk SAM-nya, nah SAM ini bukan simple average moving ya, dibalik, tapi ini sell at market. Nah, kemarin juga saya sempat nanya nih sama Hanan Yolanda, SAM itu apa ya? Oh, sell at market ternyata teman-teman. Jadi di fitur binary bot memang ada sell at market. Cuma memang jarang digunakan. Ada sell at market itu, nanti saya jelaskan fungsinya apa ya. Bisa diubah-ubah, misal mau ambil 10%. Untuk durasi RF-nya 5 menit. Nah, jadi kita berarti ini kontraknya rise fall. Time frame-nya 5 menit, pakai indikator crossing SMA dengan MACD. MACD. Spicy. Oke. Langsung kita teman-teman buka binary.bot-nya, buka platformnya, kita sama-sama belajar. Bagi teman-teman yang belum lihat video sebelumnya, silakan lihat video sebelumnya dulu, karena bot yang saya load yang akan gunakan adalah robot yang hasil dari tutorial video sebelumnya. Di atas kanan ini nih, saya sediakan linknya, teman-teman klik di situ, download dulu robotnya biar bisa melanjutkan di tutorial ini gitu. Oke, saya sudah download robotnya, tinggal di load ke platformnya. Namanya crossing SMA sejuta umat. Oke, crossing SMA sejuta umat, robotnya seperti ini. Nah, kita lihat lagi requestnya. Nah, crossing SMA 5 dan 10, berarti kita ganti nih teman-teman. Kemarin kan 10 dan 20, kita ganti SMA 1 jadi 5, SMA 2 nya jadi 10. Kayak nama sekolah ya, SMA 1, SMA 2. 5 dan 10. Untuk MACD-nya dengan rule original. MACD-nya rule original. Oke, kita buka chart dulu ya, teman-teman ya. Kita buka chart di sini. Saya pakai volatility 10 1 second. Berarti ini saya ganti dulu marketnya. Saya hapus. Ini volatility 10 1 second. Ini bisa digedein sih. Nah, gini. Saya taruh sini. Saya geser. Set, kelihatan? Oke. Nah, time frame-nya 5 menit. Oke, 5 menit. Sedang loading. Sembari menunggu loading, kita pasang. Nah, itu sudah terloading.
indicators, teman-teman. Indicatorsnya di sini crossing SMA. Nah, kalau di trading view, ini trading view, teman-teman klik indicators, di sini ada namanya cross MA. Oh, MA cross namanya. MA cross. Nah, ini MA cross. MA cross ini ya. Ini simple moving average yang cross. Jadi kalau mau pakai eksponensial yang MA cross gitu. MA cross. Klik sekali, nah dia akan muncul di sini ini kiri atas. Kiri atas. Lalu ada indikator MACD. Oke, MACD. MACD ketikan MACD. Klik sekali. Lalu akan muncul di bawah, timbul di bawah sini. MACD. Defaultnya 12.269. Nah, kita close. Kita setting MA cross-nya. Di sini ada format. Nah, di input ada short and long. Nih, ada short and long. Short itu periode kecil, periode kecilnya, dan long itu periode panjangnya, periode besarnya. Gitu ya. 5 dan 10. Oke. Shortnya kita isi 5, longnya kita isi 10. Habis itu di oke. Nah, kita zoom in ya. Teman-teman kelihatan nggak ini? Nah, dia ada tanda plus-plus gini, ini saat crossingnya nih teman-teman. Saat crossing, ini crossing gitu ya. Sudah ada tandanya plus. Kalau teman-teman isi dengan simple moving average 5, lalu ditambahkan lagi simple moving average 10, sama aja, boleh juga. Jadi bebas. Jadi ini tools hanya membantu saja MA cross gitu ya. Oke, MACD-nya rule original. Oke, saya anggap parameternya juga original ya, 12.269 defaultnya MACD. Nah, sepemahaman saya, basicnya MACD ini adalah cara simpelnya melihat histogram ini teman-teman. Jadi di sini ada 3 nilai, 1, 2, 3. Nah, teman-teman lihat nih, kalau saya format style, saya ganti warna dulu deh biar kelihatan. Hijau misalnya. Nah, yang hijau ini, warna ini nih, warna hijau, biru, merah kan? Ini ada hijau, biru, merah. Oke, hijau ini namanya histogramnya. Histogram. Yang biru ini namanya MACD-nya. Ini biru MACD, yang hijau histogram. Ini nggak bisa digeser. Oh, bisa. Oke. Yang merah itu sinyal. Jadi dalam MACD ada 3 parameter output nih ya. Nah, histogram itu yang garis-garis ini, ada yang ke atas, ada yang ke bawah. MACD itu yang garis biru ini, yang sedangkan sinyal itu garis merah ini. Nah, tapi ini masalah warna bisa gonta-ganti ya. Kalau teman-teman ganti juga bisa. Tapi basicnya adalah 3 ini. Oke. Nah, sepemahaman saya, kalau histogramnya itu di atas, maka itu diizinkan buat open rise atau call. Nah, kalau di bawah itu dianggap trennya down atau boleh fall atau put gitu ya. Nah, jadi saya anggap request ini dari Hanan Yolanda, terjadi crossing. Lalu saat terjadi crossing itu lihat MACD-nya. Kalau MACD-nya sesuai, misalnya crossing up itu kan ke atas, mau rise, mau open rise. MACD-nya apakah histogramnya di atas 0? Kalau di atas 0, silakan open posisi. Kalau MACD-nya di bawah 0, jangan open posisi. Ya, jadi kayak filternya lah ya, filternya. Oke, langsung aja ini saya close dulu ya teman-teman. Nah, teman-teman lihat lagi di sini ada crossing SMA dan MACD. Oke, MACD-nya kita pakai histogramnya saja. Histogram itu yang garis-garis ini, di atas 0 atau di bawah 0. Jadi intinya gitu. Di atas 0 boleh up, di bawah 0 boleh down. Kita close. Kita tambahkan. Karena kita pakai MACD-nya standar 12.269, jadi kita nggak usah buat parameter.
langsung aja di sini. Di sini sudah ada SMA 1. Nah, ini sebenarnya kita ganti 5 menit karena kan requestnya 5 menit ya. Cuma karena 5 menit terlalu lama untuk testing dalam video tutorial seperti ini, saya pasang 1 menit ya. Soalnya 1 menit aja belum tentu kita dapat momennya. Jadi kalau nggak dapat momen, nggak apa-apa, silakan teman-teman testing sendiri. Yang penting video tutorialnya sudah teman-teman mengerti gitu ya. Kita pasang 1 menit, oke? Perhatikan teman-teman, ini 1 menit testing ya. Jadi jangan teman-teman asal download lalu pakai aja. Dimodif dulu, diimprove dulu, di setup dulu. Oke. Kita butuh variabel buat nyimpen MACD-nya. MACD. Kita copy dari sini, duplicate, MACD. Ini kita hapus, ini hapus, yang ini di delete aja. Nah, kita butuh list close-nya ini nih. Ini hapus. Kita ambil dari binary, ini sebelah kiri layar kanan, sebelah kiri layar, teman-teman. Indicators. Nah, di sini nggak ada MACD nih, hati-hati teman-teman. Di advance ada MACD array. Oke, pilih MACD array. Defaultnya sudah 12.269. Oke, defaultnya, originalnya. Nah, teman-teman klik ini. Nah, ada 3, seperti yang saya jelaskan tadi, ada 3 output dari indikator MACD. Histogram, garis MACD-nya, garis sinyalnya. Yang kita pakai kali ini adalah garis histogramnya, yang garis-garis ke atas atau garis-garis ke bawah. Nah, lalu MACD dan sinyalnya gimana? Bisa kita akan bahas di video tutorial berikutnya untuk rule yang lainnya gitu ya. Itu bisa dijadikan rule juga, teman-teman. Oke, input listnya kita pakai close dari candle list yang defaultnya berapa tadi kita setting 1 menit. Kalau teman-teman rubah 5 menit di atas ya berubah juga 5 menit. Oke, MACD sudah dapat kita array-nya gitu ya. Sekarang kita tambahkan rule-nya lagi. Nah, ini kan crossing up. Di sini notify crossing up purchase price. Syaratnya ini syarat crossing up SMA. Hanya crossing SMA. Kita tambahkan lagi 1 logic N karena kan untuk MACD. Oke. Di sini N yang ini saya taruh di sini. Jadi ada 1 yang kosong di sini. Untuk mengisi parameter MACD-nya. Nah, kita ambil histogramnya ya. Di sini kita ambil dengan cara pakai get list yang ini delete aja, array MACD, get yang keberapa dari terakhir, yang paling terakhir. Saya nangkapnya gitu ya, saya nangkapnya begitu dari rule ini, paling terakhir. Jadi MACD yang paling terbaru, terupdate gitu. Berarti last, get last. Saya mau lebih besar dari 0 baru saya izinkan untuk crossing rise atau call. Lebih besar dari 0. Sedangkan di bawahnya crossing down, kita duplicate dari sini aja. Tambahkan logic N. Dijadikan external input, taruh di bawahnya, yang ini taruh di atasnya. Set, kembalikan. MACD-nya harus di bawah 0. Nah, rubah yang tadinya lebih besar jadi lebih kecil. Dirapikan. Oke. Nah, sekarang ini notify-nya saya ingin jangan di sini. Ini saya duplicate di sini. Saya ingin tahu
crossing SMA, SMA-nya ini udah crossing up, oke, crossing down, oke, MACD-nya di atas, MACD-nya, oke, berarti saya nggak perlu ini deh, saya cukup lihat chart aja kalau begitu, saya cukup lihat chart. Oh, oke. Untuk memastikan bot ini benar, sama dengan chartnya ya, kita notify benar. Kita notify angkanya ini aja. Nah, saya buat teks. Pertama, saya butuh tahu SMA 1-nya, nilai SMA 1-nya berapa. SMA 1 berarti saya ambil 2 dari belakang, get sublist saja ya. Di sini list yang ini delete, ambil dari RSMA 1, from n to last 2. Tambah lagi SMA 2, MACD. Ini duplicate. Nilai SMA 2 nya ditampilkan. Duplicate lagi. Ini untuk nilai MACD. MACD, ini saya kasih separator biar rapi. Duplicate RSMA 2. Nah, untuk MACD saya cukup ambil terakhirnya aja, berarti get aja. Di sini udah ada nih. Nah, ini get last, duplicate aja, taruh di sini, get last. Oke, teman-teman perhatikan ya, dari atas periode SMA-nya 5 dan 10. Stack-nya ini RSMA, SMA 1, SMA 2, MACD. Lalu ditampilkan nilai-nilai masing-masing indikator. Lalu dicek apakah ada crossing dan MACD-nya lebih besar dari 0. Kalau iya, crossing up berarti rise. Terus dicek apakah crossing down dan MACD-nya lebih kecil dari 0 di bawah, garisnya ke bawah. Kalau iya, purchase fall. Kalau selain daripada kondisi itu, ya tidak open posisi. Oke. Nah, di sini ada SAM-nya teman-teman, sell at market. Nah, teman-teman itu harus tambahkan blok 3. Nih, di binary ini during purchase, dalam purchase itu ada blok 3 ini. Karena blok 3 yang kemarin dihapus ya, ditambahkan. Lalu dicek if, ambil ini sell is available. Jadi kalau di binary ini suatu kontrak itu bisa dijual atau tidak, itu ada parameternya dan itu kita ambil aja. Dan itu yang menyediakan adalah dari servernya binary gitu ya. Jadi bukan bot yang menentukan. Bot hanya periksa apakah sudah bisa di sell nih, apakah sudah bisa di sell. Kalau sudah bisa di sell, dia cek purchase profitnya apakah udah sesuai keinginan kita. Kalau udah sesuai, ya sell. Kalau belum, ya cek lagi sampai sesuai. Tapi kalau belum ada indikasi untuk di sell, bisa untuk di sell, ya bot juga nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Jadi diperiksa if sell is available, lalu dicek if profit, jadi profit atau lossnya itu if sell profit loss lebih besar sama dengan, nah kita mau berapa nih? Oke, kita butuh variabel
sum persen sell at market pada persen keberapa gitu ya. Saya taruh di sini misalnya same persen, misalnya 10%. Nah, di sini ada request ya kalau nggak salah. Ya, ini misalnya mau ambil 10%. Oke, 10% berarti saya isi 10 gitu ya. Saya isi 10. Berarti kalau saat stacknya satu, begitu dia profit 0,1 aja, langsung di sell aja, ditutup, di close. Oke, saya mau ambil profit sekian aja. Tak. Nah, begitu maksudnya. Itu maksudnya sell at market, teman-teman. Sebelum durasi kontrak habis gitu. Dan binary, setahu saya ingat saya ada aturan misalnya 15, saya lupa ya jaraknya berapa detik sebelum durasi habis dan beberapa detik setelah kontrak dimulai. Jadi selebihnya nggak bisa sell at market. Makanya itu digunakan parameter sell is available aja mudahnya. Nah, di sini perkalian teman-teman. Tadi sum persen ya. Sum persen itu kan 10. Oh, kita bagi dulu. Kita kali dulu sama dibagi 100 berarti 0,01. Oke, biar teman-teman mudah gini deh. Dibagi 100 ya. Nah, dibagi 100. Dibagi, nah sum persennya masuk sini. Jadi 10 dibagi 100, 10 per 100, artinya kan 10% kan. 10% dikalikan dengan stacknya, stack yang sedang berjalan. Kalau dia 1 ya 10% dari 1. Kalau dia ternyata udah mati 2, ya berarti 10% dari 2. Begitu seterusnya. Dan karena ini sudah ada martinya ya, jadi stacknya bisa berubah-ubah. Sudah dilengkapi marti juga. Jika profit loss-nya lebih besar atau sama dengan dari 10% kali stake, maka dari sini ada sell at market. Nah, sell at market. Oke, kita coba run. Kita buka chartnya. Nah, ini pertama kita bandingin dulu nih ya teman-teman ya, SMA 1-nya. Oh, nggak kelihatan SMA 1-nya ya. MACD-nya kelihatan nggak? Nah, MACD-nya teman-teman lihat yang ini deh. Aduh, kalau saya nggak bisa geser ini ya. Perhatiin yang hijau ini ya, dan MACD di sini, nilai sini ya. Jadi yang hijau ini sama MACD ini saya geser kursornya ke sini. Saya nggak bisa pasang kursornya ya teman-teman ya. Jadi teman-teman perhatiin hijau yang tadi sama MACD-nya. 12269, histogramnya mana ya? Oh, salah. Ini mah 5 menit ya. Sorry, 1 menit. Harus samakan juga market sama time frame-nya, candle-nya. Karena kita testing buat 1 menit. Nah, ini tadi rubah dulu 1 menit. Nah, itu teman-teman perhatian ini MACD ini dan MACD yang di kanan ini nih. Tuh, minus 0,28, minus 0,28. Nah, ini dia digenapkan, kalau dia binary digenapkan di sekian belakang koma ya. 2 kalau nggak salah ya di sini ya. Sedangkan kalau di trading view itu bisa 4 belakang koma. Nah, jadi itu hanya pembulatan antara server binary sama servernya trading view nih. Oke. Ya, ini stuck nih. Nah, itu min 0,3231, min 0,31, 31, 0,3, 0,29. Nah, dan seterusnya. Oke. Nah, untuk SMA-nya kita cek nih. Kita cek yang
Nah, teman-teman bisa lihat tuh. Di sini ada SMA 1, ada SMA 2. Ini SMA yang kecil, ini SMA yang besarnya. Nah, SMA ini teman bandingin sama yang di sini paling kanan ini. Nih, 63, 63. Nah, sedangkan yang hijau ini SMA 2. Teman-teman bandingin sama yang ini. 86176, 86175, 86178, 8 ya gitu. Nah, saya geser kursornya dulu biar nggak mengganggu chart. Nah, itu udah sinkron ya. Misalnya SMA 1 nih. Yang ininya nggak jalan trading view-nya. Tunggu dia loading. Nah, itu udah loading. Oke. Ini kayaknya koneksi saya di trading view nih. Nah, itu teman-teman perhatiin ya. Ini kalau kursornya saya ke chart, teman-teman bingung nih. Saya geser ke sini deh. Nih teman-teman perhatiin ini dan ininya. Samakan dengan ini dan ini. Tuh. Oke. Nah, kalau udah sinkron, ya bagian indikatornya kan berarti udah. Berarti selanjutnya hanya tinggal menunggu crossing dan MACD-nya, teman-teman. Nah, jadi gini. Saya ambil contoh ya. Di sini ada crossing up. Di sini ada crossing up nih. Set. Crossing up ya. Sedangkan pada saat kejadian ini MACD-nya di bawah 0, teman-teman. Artinya saat ini bot nggak akan open posisi. Harusnya rise kan, kalau nggak ada MACD, tapi karena ada filter MACD dia nggak rise, dia nggak open posisi. Nah, di sini crossing down, ini di sini crossing down, lihat MACD-nya. Nah, saya nggak tahu ini di bagian yang sini atau sini. Nah, kalau dia crossingnya tepat di sini, ini kayaknya MACD-nya masih di atas 0 tuh, 0,12. Dia juga nggak akan open posisi. Tapi kalau dia kedeteknya di sebelahnya 0,03, belum juga. Jadi dia nggak akan open posisi. Kalau di sini, ini kayaknya juga nggak akan open posisi nih. Nggak akan open posisi. Sini harusnya crossing up, tapi MACD-nya masih di bawah 0. Ya, masih minus. Yang artinya dia nggak open posisi. Oke. Ini kayak sideways gitu ya. Oke, jadi kayak filter dia sebenarnya. Oh ya, ini bukan saran atau rekomendasi trading ya, teman-teman. Ini hanya tutorial buat binary. Ada teman-teman yang ingin membuat, kebingungan kodenya gimana. Jadi kita bantu gitu. Bukan jika MACD-nya begini, jika crossing SMA begini harus open begini. Enggak. Bukan saran atau rekomendasi trading, teman-teman. Nah, misalnya di sini ya. Mana ambil contoh yang crossing ya. Misalnya di sini nih, teman-teman. Di sini ada crossing up. Nah, MACD-nya dia sudah di atas. Ini kecil ini nih, 0,1463. Dia plus. Artinya dia bisa silakan open posisi rise atau call. Nah, gitu. Nah, di sini rise. Oke. Di sini saya geser. Di sini ada crossing down di sini. Sedangkan teman-teman lihat MACD-nya di bawah. Nah, yang hijau ini dia sudah minus. Jadi silakan open posisi fall atau put. Nah, gitu artinya. Oke, saya rasa sih cukup mudah dimengerti ya, teman-teman ya. Cuma karena keterbatasan waktu, kayaknya kita belum bisa menemukan momen. Nah, teman-teman silakan download robotnya, di setup sesuai keinginan teman-teman, kebutuhan teman-teman, dimodifikasi, improvisasi, tambahkan fitur sesuai kebutuhan teman-teman, lalu di testing di virtual terlebih dahulu. Mau candle 1 menit, 2 menit, 5 menit, 30 menit, 1 jam, dan seterusnya. Oke, begitu teman-teman. Ini saya close. Ini juga saya close sambil robotnya running aja, nggak apa-apa. Dan juga ada tambahan sell at marketnya, teman-teman ya. Di blok 3 ini sell at market. Jika boleh sell, hitung profitnya. Jika di atas atau sama dengan, jika minimal sudah 10% dari stake, ya udah jual aja deh.
jual, habis itu analisa baru lagi begitu. Oke, terima kasih teman-teman. Saya rasa cukup sekian. Terima kasih juga buat Hanan Yolanda atas request rule-nya, rekomendasi rule-nya. Oh ini RF-nya 5 menit, tinggal diganti ya teman-teman ya di sini. Saya udah jelasin tadi, 1 menit jadi 5 menit truk gitu. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah support channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe channel ini. Bagi kamu yang baru pertama kali hadir dan suka programming robot dan testing robot, sepertinya cocok banget buat subscribe channel ini. Bagi teman-teman yang suka video ini, silahkan di like, silahkan di share. Dengan begitu teman-teman sudah mensupport saya dan channel ini, dan membuat saya lebih semangat lagi buat share video tutorial berikutnya. Juga untuk teman-teman yang punya rule rekomendasi, silakan tulis di komentar di YouTube, di komen bawah rekomendasi. Nanti kita akan pilih mana yang bisa kita buat video tutorialnya, mana yang belum bisa. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan. Thanks for watching. Salam sehat dan sukses selalu. Amin.